Kalian bingung sama materi networking model? Padahal, aku udah merangkum materi networking model agar kamu nggak capek-capek nyari sana-sini. Mau tahu? Makanya simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Yoga Prasetyo dan di sini aku bakal ngejelasin materi MTCNA di bab 3, Networking Model. Di video kali ini akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah konsep networking model, yang kedua adalah TCP/IP model, yang ketiga adalah TCP/IP application layer, yang keempat adalah TCP/IP transport layer, yang kelima adalah TCP/IP network layer, yang keenam adalah TCP/IP data link layer, yang ketujuh adalah TCP/IP physical layer, yang kedelapan adalah encapsulation and decapsulation, dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah OSI model. Kalau gitu, ayo kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama, kita akan membahas konsep networking model. Konsep networking model adalah bahasa universal dalam dunia komunikasi jaringan. Karena tanpa adanya standarisasi, maka setiap produsen perangkat hardware ataupun software akan membuat protokol mereka sendiri yang tidak kompatibel dengan perangkat yang lain. Dan berikut ini adalah detail-detail mengenai konsep networking model. Yang pertama yaitu layering. Jaringan dibagi menjadi beberapa lapisan spesifik, di mana setiap lapisan memiliki protokol khusus dan melayani setiap lapisan-lapisan di atasnya. Lalu yang kedua, standarisasi. Memungkinkan perangkat hardware dan software yang berbeda untuk beroperasi bersama, atau disebut juga interoperabilitas. Lalu yang ketiga, abstraksi. Memudahkan pemahaman sistem kompleks dengan menyembunyikan detail-detail teknis yang rumit dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Yang keempat, mempermudah troubleshooting. Mempermudah identifikasi masalah pada lapisan tertentu, berguna bagi para teknisi untuk mempermudah serta mempercepat pemecahan masalah. Lalu, ada dua model utama networking model yang umum digunakan. Yang pertama, model OSI, terdiri dari 7 lapisan dan digunakan untuk teoritis ataupun edukasi. Dan yang kedua adalah model TCP/IP, terdiri dari 5 lapisan yang digunakan untuk implementasi nyata ataupun internet. Selanjutnya, aku akan membahas TCP/IP model. TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol, Internet Protocol, adalah model praktis yang digunakan secara nyata di internet saat ini. TCP memastikan transmisi data yang andal melalui penomoran dan pengurutan paket. Sementara, IP memungkinkan pengalamatan dan perutean paket data yang unik. Berbeda dengan OSI yang lebih teoritis, TCP/IP dibuat lebih sederhana dan lebih praktis dibandingkan dengan OSI model dan dirancang dengan pendekatan fungsional untuk memecahkan masalah transmisi data jarak jauh. Model ini terdiri dari 5 layer atau lapisan yang menjadi satu kesatuan sehingga lebih efisien dalam mengimplementasi perangkat lunak dan perangkat keras modern. 5 layer TCP/IP model terdiri dari yang pertama, application layer, yang kedua, transport layer, yang ketiga, network layer, yang keempat, data link layer, dan yang kelima adalah physical layer. Lalu selanjutnya ada TCP/IP application layer. Application layer pada TCP/IP bertindak sebagai jembatan komunikasi antara perangkat lunak dan infrastruktur jaringan di bawahnya. Lapisan ini berfokus pada isi data dan bagaimana data tersebut harus disajikan kepada pengguna. Sebagai contohnya, ketika kamu mengetikkan alamat website di browser, application layer menggunakan protokol DNS untuk mencari alamat IP server tersebut, dan kemudian menggunakan protokol HTTP atau HTTPS untuk meminta konten halamannya. Keunikan dari application layer pada model TCP/IP adalah cakupannya yang luas.
Ia tidak hanya mengirimkan data mentah, tetapi juga menangani representasi data, seperti memastikan file gambar ditampilkan dengan benar, dan manajemen sesi, seperti memastikan koneksi antara pengirim dan penerima tetap sinkron. Jadi, pada application layer menghasilkan PDU, singkatan dari Protocol Data Unit, berupa data ataupun pesan, data or message. Serta application layer memiliki beberapa protokol yang cukup populer, seperti yang pertama, HTTP, singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, ataupun HTTPS, singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure, berfungsi untuk mengatur komunikasi antara web browser dan web server. Lalu, HTTPS menambahkan enkripsi SSL, singkatan dari Secure Socket Layer, dan juga TLS, singkatan dari Transport Layer Security, untuk keamanan data. Lalu yang kedua, DNS, Domain Name System, berfungsi sebagai alamat suatu web server di internet, serta mengkonversi nama domain yang mudah diingat seperti google.com menjadi alamat IP yang dipahami mesin. Lalu yang ketiga, FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim dan menerima file antar perangkat dalam jaringan. Lalu yang keempat, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, berfungsi memberikan konfigurasi IP address, subnet mask, dan gateway secara otomatis kepada perangkat yang baru terhubung ke jaringan. Lalu yang kelima, SSH, Secure Shell, dan Telnet, Telecommunication Network, berfungsi meremote access untuk mengkonfigurasi perangkat seperti mikrotik dari jarak jauh. SSH jauh lebih aman karena data dienkripsi, sedangkan Telnet mengirim data dalam bentuk teks biasa. Dan yang keenam, SMTP, POP3, and IMAP, dikenal sebagai trio protokol email. SMTP berfungsi untuk mengirim, sementara POP3 dan IMAP berfungsi untuk menerima dan mengambil email dari server. Dan selanjutnya, aku akan membahas TCP/IP Transport Layer. Transport Layer dalam model TCP/IP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data dikirimkan dari satu aplikasi di perangkat pengirim ke aplikasi tepat di perangkat penerima, atau disebut juga komunikasi end-to-end. PDU pada Transport Layer disebut sebagai segmen untuk TCP/IP dan datagram untuk UDP. Lalu, fungsi utama Transport Layer adalah yang pertama, segmentasi dan reassembly. Data dari application layer biasanya berukuran besar. Transport layer memecah data-data tersebut menjadi potongan-potongan kecil yang disebut segmen agar bisa dikirim melalui jaringan. Lalu, di sisi penerima, potongan-potongan tersebut dikumpulkan dan disusun kembali menjadi sebuah data yang utuh. Yang kedua, pengalamatan port. Transport layer menggunakan port number untuk membedakan aplikasi atau layanan yang berjalan bersamaan di satu perangkat. Tanpa port, perangkat tidak tahu apakah data yang masuk itu untuk browser, email, atau aplikasi yang lainnya. Lalu yang ketiga, ada connection management. Transport layer mengelola apakah koneksi perlu dibuat terlebih dahulu sebelum data dikirim, seperti TCP/IP, atau langsung dikirim saja tanpa sebuah persiapan seperti UDP. Lalu yang keempat, flow control, mengatur kecepatan pengiriman data agar pengirim tidak membanjiri penerima dengan data lebih cepat dari kemampuan penerima untuk memprosesnya. Mekanisme ini menggunakan sliding window. Yang kelima, error detection and recovery, mendeteksi apakah ada data yang hilang, rusak, atau datang tidak berurutan selama pengiriman. Lalu mengambil tindakan seperti meminta pengiriman ulang, khusus untuk TCP. Yang keenam ada multiplexing and demultiplexing. Multiplexing maksudnya beberapa aplikasi bisa mengirim data secara bersamaan melalui satu koneksi jaringan. Lalu demultiplexing maksudnya di sisi penerima
data akan dipilah dan dikirim ke aplikasi yang bertepat berdasarkan port number. Transport layer memiliki dua macam protokol dengan karakteristik yang saling bertolak belakang. Yang pertama, TCP, dirancang untuk keandalan tinggi. Sebelum data dikirim, TCP melakukan proses jabat tangan yang disebut juga three-way handshake untuk memastikan kedua belah pihak siap untuk berkomunikasi. Selama pengiriman, setiap paket yang diterima harus dikonfirmasi oleh penerima. Jika pengiriman tidak menerima konfirmasi atau disebut juga ACK, maka ia akan dianggap sebagai paket hilang dan mengirimnya kembali. Inilah alasan mengapa TCP digunakan untuk aplikasi yang tidak boleh kehilangan data, seperti transfer file, FTP, atau browsing web, HTTP. Lalu yang kedua, UDP, mengutamakan kecepatan dan efisiensi. UDP bersifat connectionless, artinya ia langsung mengirim data tanpa permisi atau jabat tangan terlebih dahulu. Tidak ada pengecekan apakah data sampai atau tidak, dan tidak ada pengiriman ulang. Meskipun terdengar berisiko, UDP sangat ideal untuk aplikasi real time seperti video streaming, online gaming, ataupun panggilan suara, di mana keterlambatan atau latensi jauh lebih mengganggu daripada hilang satu atau dua paket data kecil. Selanjutnya, kita akan membahas TCP/IP Network Layer. Network Layer adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengiriman paket data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan melalui berbagai jaringan yang berbeda. Analoginya, jika Transport Layer adalah kurir yang memastikan isi paket, maka Network Layer adalah sistem navigasi yang menentukan rute tercepat dan alamat tujuannya. PDU pada Network Layer disebut sebagai package. Lalu, fungsi utama dari Network Layer adalah yang pertama, logical addressing atau pengalamatan logis. Setiap perangkat jaringan diberi alamat IP yang bersifat logis dan bisa berubah. Berbeda dengan MAC address yang bersifat fisik dan permanen. Alamat IP inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber dan tujuan pengiriman paket lintas jaringan. Yang kedua, routing. Proses menentukan jalur terbaik yang harus dilalui paket dari sumber ke tujuan, melewati berbagai jaringan dan router. Router membaca tabel routing untuk memutuskan kemana paket harus diteruskan selanjutnya. Yang ketiga, paket forwarding. Setelah jalur ditentukan, router meneruskan atau istilahnya forward paket dari satu interface ke interface yang lain, dari satu jaringan ke jaringan berikutnya, hingga sampai ke tujuan akhir. Lalu yang keempat, fragmentation and reassemble. Jika paket terlalu besar untuk dikirim melalui jaringan tertentu, maksudnya melebihi MTU atau Maximum Transmission Unit, maka Network Layer memecah paket tersebut menjadi fragmen-fragmen kecil. Di sisi penerima, fragmen-fragmen ini disusun kembali menjadi paket yang utuh. Lalu yang kelima, error reporting. Menggunakan ICMP untuk melaporkan kesalahan yang terjadi selama pengiriman paket. Misalnya, tujuan tidak ditemukan, atau TTL habis, atau jaringan tidak terjangkau. Lalu, protokol utama yang tersedia di Network Layer adalah yang pertama, IP, Internet Protocol. IP adalah protokol yang paling dominan pada lapisan ini, yang hadir dalam dua macam versi. Yang pertama, IP versi 4, alamat 32 bit yang umum kita gunakan. Dan yang kedua adalah IP versi 6, alamat 128 bit yang digunakan untuk masa depan. IP bersifat best effort, artinya ia akan berusaha mengirimkan paket sebisanya, tetapi tidak menjamin paket tersebut sampai, karena tugas pengecekan ada di Transport Layer. Lalu yang kedua, ICMP, Internet Control Message Protocol, yang digunakan untuk mengirim pesan kesalahan dan informasi operasional seperti saat kita melakukan perintah ping atau traceroute. Lalu yang ketiga, ARP,
Address Resolution Protocol yang bertugas untuk menjembatani network layer dengan data link layer dengan cara menerjemahkan IP address menjadi MAC address atau alamat fisik perangkat. Dan selanjutnya ada TCP/IP Data Link Layer. Data link layer adalah jembatan krusial yang menghubungkan logika perangkat lunak, yaitu network layer, dengan realitas fisik kabel atau sinyal radio, yaitu physical layer. Jika network layer menggunakan IP address untuk navigasi global, maka data link layer menggunakan MAC address untuk pengiriman data antar perangkat yang berada dalam satu segmen jaringan yang sama, disebut juga local area network. PDU pada data link layer adalah frame, dan berikut adalah penjelasan tentang fungsi utama data link layer. Yang pertama, framing, membungkus paket dari network layer menjadi unit data yang disebut frame dengan menambahkan header, sumber atau tujuan MAC, dan juga trailer, pengecekan error. Lalu yang kedua, physical addressing, menggunakan MAC address, singkatan dari Media Access Control Address, yang tertanam permanen pada kartu jaringan atau NIC sebagai identitas fisik perangkat. Lalu yang ketiga, error detection, menggunakan mekanisme FCS yaitu Frame Check Sequence untuk mendeteksi apakah data rusak selama perjalanan di kabel ataupun di udara. Lalu yang keempat, Media Access Control, disingkat MAC, mengatur lalu lintas kapan sebuah perangkat boleh mengirim data agar tidak terjadi tabrakan atau disebut juga collision, terutama pada media berbagi seperti Wi-Fi atau hub. Lalu yang kelima, flow control, memastikan pengirim tidak mengirim data lebih cepat dari yang bisa diproses oleh penerima di level kabel atau fisik. Dalam standar IEE 802, data link layer sebenarnya dibagi menjadi dua sublayer yang bekerja sama. Sublayer yang pertama adalah LLC, singkatan dari Logical Link Control, yang bertugas berkomunikasi dengan lapisan atas yaitu network layer dan mengidentifikasi protokol apa yang sedang dibawa dalam frame. Lalu, sublayer yang kedua adalah MAC, singkatan dari Media Access Control, yang berurusan langsung dengan perangkat keras dan menentukan bagaimana data diletakkan dalam kabel fisik. Beberapa protokol yang ada pada data link layer adalah yang pertama, Ethernet, untuk koneksi jaringan kabel. Protokol ini bekerja dengan cara membungkus paket IP ke dalam sebuah Ethernet frame yang berisi alamat fisik pengirim dan penerima. Dalam ekosistem mikrotik, setiap port yang bertanda ETH menjalankan protokol ini. Ethernet memastikan bahwa data sampai ke perangkat yang tepat di dalam satu switch atau bridge yang sama, dengan memeriksa kabel MAC address yang tersimpan di memori perangkat. Lalu yang kedua, Wi-Fi. Protokol 802.11 atau Wi-Fi memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa kabel fisik, karena udara adalah media yang bisa diakses oleh siapa saja. Protokol ini memiliki mekanisme manajemen trafik yang lebih kompleks dibandingkan Ethernet. Mikrotik router board dengan kode HND atau kode AC atau kode AX adalah perangkat yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan protokol ini agar koneksi tetap stabil meskipun banyak gangguan sinyal di sekitarnya. Lalu yang ketiga, PPP, Point to Point Protocol, adalah protokol yang sangat andal untuk koneksi satu ke satu, seperti router ke router atau host ke jaringan. Di dunia ISP, kita sangat sering menemui PPPoE, yaitu Point to Point Protocol over Ethernet. Protokol ini memungkinkan penyedia internet untuk mengontrol siapa saja yang bisa mengakses jaringan dengan cara meminta login username dan password di level data link sebelum pelanggan mendapatkan alamat IP. Ini adalah cara paling umum bagi router mikrotik di rumah untuk berbicara dengan server milik ISP. Lalu yang keempat,
ARP, Address Resolution Protocol, adalah protokol penerjemah yang sangat vital. Tanpa ARP, router tidak akan pernah bisa mengirimkan data ke komputer kamu. Meskipun ia tahu alamat IP kamu, ARP menggunakan pesan siaran untuk menemukan alamat MAC perangkat yang penting untuk melakukan pengiriman frame. Selanjutnya, aku akan membahas TCP/IP Physical Layer. Physical Layer adalah lapisan terbawah dalam model TCP/IP. Jika lapisan-lapisan di atasnya sibuk dengan alamat IP, nomor port, atau MAC address, Physical Layer hanya peduli pada satu hal, yaitu bagaimana mengubah data digital menjadi sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio agar bisa dikirimkan melalui media fisik. Lalu, PDU pada Physical Layer adalah bits. Dan berikut ini adalah fungsi utama Physical Layer. Yang pertama, representasi bit, yaitu mengubah data dalam bentuk bit, yaitu 0 dan 1, menjadi sinyal yang sesuai dengan media transmisinya. Lalu yang kedua, data rate atau disebut juga sebagai bit rate, menentukan kecepatan pengiriman data, yaitu berapa banyak bit yang bisa dikirimkan dalam 1 detik, atau disebut juga BPS atau bit per second. Lalu yang ketiga, sinkronisasi bit, memastikan pengiriman dan penerima memiliki detak jam yang sama sehingga bit bisa dikirimkan dan dibaca dengan benar. Lalu yang keempat, topologi fisik, menentukan bagaimana perangkat dihubungkan secara fisik seperti topologi star, mesh, atau bus. Lalu yang kelima, mode transmisi, menentukan arah komunikasi, memiliki 3 macam arah komunikasi. Yang pertama, simplex, yaitu satu arah seperti TV. Lalu yang kedua, half duplex, 2 arah bergantian seperti handy-talkie. Lalu yang ketiga, full duplex, 2 arah bersamaan seperti telepon atau Ethernet modern. Physical Layer bekerja melalui berbagai jenis media fisik yang masing-masing memiliki karakteristik unik, yaitu yang pertama, kabel UTP, singkatan dari kabel Unshelled Twisted Pair, yaitu media yang paling umum di jaringan lokal. Kabel UTP mengirimkan data menggunakan pulsa listrik yang merambat melalui kabel di dalamnya. Lalu yang kedua, kabel serat optik atau disebut juga kabel fiber optik, digunakan untuk jarak jauh dan kecepatan tinggi. Kabel serat optik mengirimkan data dengan cara mengubah sebuah bit menjadi pulsa cahaya. Media ini sangat unggul karena tidak terpengaruh gangguan elektromagnetik. Lalu yang ketiga, media nirkabel atau wireless. Selain menggunakan media kabel, Physical Layer juga menggunakan media nirkabel atau wireless, di mana data dikirim melalui gelombang elektromagnetik di udara. Dan selanjutnya, aku akan membahas encapsulation and decapsulation. Encapsulation and decapsulation adalah 2 proses yang terjadi setiap kali data dikirim dan diterima dalam jaringan komputer. Keduanya adalah jantung dari cara kerja model berlapis, disebut juga layered model, seperti TCP/IP dan OSI. Encapsulation adalah proses membungkus data dengan menambahkan header dan terkadang trailer di setiap lapisan di saat data bergerak dari lapisan atas ke lapisan bawah di sisi pengirim sebelum dikirim ke dalam jaringan. Lalu decapsulation adalah kebalikannya, yaitu proses membuka bungkusan data dengan melepas header atau trailer di setiap lapisan data, bergerak dari lapisan bawah ke lapisan atas di sisi penerima setelah data tiba dari jaringan. Analoginya seperti mengirim surat lewat jasa ekspedisi internasional. Yang pertama, kamu menulis surat yaitu data asli, lalu kamu memasukkan surat itu ke amplop dan ditulis nama penerimanya, yaitu header application, lalu kurir memasukkan ke dalam plastik pelindung, yaitu header transport, lalu plastik itu dimasukkan lagi ke dalam koper pengiriman dengan label rute, yaitu header network, lalu koper dimasukkan ke dalam kontainer truk dengan tanda jalur pengiriman, yaitu header data link,
lalu truk membawa kontainer melalui jalan fisik, yaitu physical layer. Dan di tujuan, proses sebaliknya terjadi. Kontainer dibuka, lalu koper dibuka, plastik amplop dibuka, lalu amplopnya juga dibuka, hingga surat asli sampai ke tangan penerima. Kenapa dan mengapa encapsulation diperlukan? Karena setiap lapisan dalam model jaringan punya tanggung jawab yang berbeda. Agar setiap lapisan bisa melakukan tugasnya, ia membutuhkan informasi kontrolnya sendiri yang ditambahkan dalam bentuk header. Dan ini adalah beberapa alasan pentingnya encapsulation. Yang pertama, modularitas. Agar setiap lapisan bekerja secara independen tanpa mengganggu lapisan yang lain. Lalu yang kedua, transparansi. Agar lapisan atas tidak perlu tahu detail cara yang dilakukan di lapisan bawah. Lalu yang ketiga, fleksibilitas. Agar protokol di satu lapisan bisa diganti tanpa mengubah lapisan yang lain. Lalu yang keempat, standarisasi. Memungkinkan perangkat dari vendor berbeda bisa saling berkomunikasi. Lalu yang kelima, error handling. Agar setiap lapisan bisa menangani kesalahan sesuai tanggung jawabnya. Dan pembahasan terakhir yaitu OSI model. Dalam dunia jaringan, OSI model atau Open System Interconnection Model adalah kerangka kerja konseptual yang diciptakan oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984. Model ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan standar universal agar perangkat dari berbagai vendor yang berbeda bisa saling berkomunikasi tanpa hambatan. Meskipun saat ini internet secara praktis menggunakan model TCP/IP, tetapi model OSI tetap menjadi standar pengajaran yang paling penting karena membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan atau layer yang sangat spesifik dan terorganisir. 7 layers OSI model. Jika TCP/IP memiliki 5 layer, sementara OSI memiliki 7 layers yang dipisahkan menjadi upper layers dan lower layers. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Layer atas atau disebut juga upper layer yang berfokus pada aplikasi. Layer 7, application, adalah tempat di mana user berinteraksi dengan software, seperti kamu saat membuka browser. Lalu layer yang ke-6, presentation, bertugas sebagai penerjemah. Ia memastikan data dari layer aplikasi diformat dengan benar. Misalnya, enkripsi HTTPS agar data tidak bisa dibaca orang lain. Lalu layer yang kelima, session, bertindak sebagai manajer koordinasi yang menjaga agar koneksi antara dua perangkat tetap sinkron dan tidak terputus di tengah jalan. Lalu ada layer bawah, disebut juga lower layer, yang berfokus pada transmisi data. Layer 4, transport, memecah data besar menjadi potongan-potongan kecil dan menentukan apakah pengiriman butuh kepastian menggunakan TCP atau kecepatan menggunakan UDP. Lalu layer yang ketiga, network. Perangkat seperti router bekerja menggunakan IP address untuk mencari rute terbaik untuk menuju ke tujuan. Lalu layer yang kedua, data link. Mengambil data tersebut dan membungkusnya dengan MAC address agar bisa dikirim di jaringan lokal melalui switch. Lalu layer yang pertama, physical. Mengirimkan segalanya ke dalam bentuk sinyal listrik ataupun cahaya melalui kabel fisik. Dan ya, itulah akhir dari pembahasan kita. Gimana materi networking model yang udah aku rangkum tadi? Jadi sekarang, udah ngerti kan soal networking model? Mungkin cukup sekian video aku kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.